Hai guys, kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil proyek perancangan sistem informasi akuntansi siklus penggajian dengan pendekatan CDO di PT Gemilang Lestari Teknindo. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Hasil proyek perancangan sistem informasi akuntansi atau bisa disebut SIA, siklus penggajian pada PT Gemilang Lestari Teknindo. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan pendekatan CDIO yang terdiri dari tahap konsep, desain, implement, dan operate. Pendekatan ini dipilih agar perancangan sistem penggajian dapat disusun secara bertahap, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap konsep. Dilakukan pengamatan terhadap kondisi perusahaan dan sistem penggajian yang sedang berjalan. PT Gemilang Lestari Teknindo merupakan perusahaan manufaktur di bidang pengolahan logam dan juga permesinan. Setelah pandemi COVID-19, jumlah karyawan berkurang menjadi 5 orang dengan tambahan 2 siswa magang yang sebelumnya memiliki 50 karyawan. Sistem penggajian yang sebelumnya cukup lengkap seperti menggunakan fingerprint, menggunakan payroll, dan juga ada potongan pajak pemerintah sekarang berubah menjadi sistem manual, mulai dari pencatatan kehadiran hingga pembayaran gaji yang semuanya dikelola langsung oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya ada tahap desain. Tahap desain dilakukan berdasarkan hasil analisis pada tahap konsep. Pada tahap ini, sistem informasi akuntansi siklus penggajian dirancang dalam bentuk use case diagram, use case skenario, dan activity diagram. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan alur penggajian secara jelas, mulai dari pengolahan data karyawan, pencatatan kehadiran, hingga perhitungan dan pembayaran gaji. Desain sistem disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang saat ini. Seluruh proses penggajiannya masih ditangani langsung oleh pemilik. Pada tahap desain yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antara pegawai, perbankan, sistem komputer otomatisasi, dan juga pemilik. Yang pertama adalah pegawai. Pegawai ini menerima gaji. Nah, yang kedua adalah perbankan. Perbankan ini bertugas untuk mentransfer gaji dan juga mengupdate kas perusahaan. Nah, yang ketiga adalah sistem komputer otomatisasi, yaitu bertugas untuk mengupdate data kinerja pegawai dan juga menghitung besaran gaji pegawai. Nah, yang terakhir ini adalah pemilik, yaitu bertugas mengupdate data kinerja pegawai dan merekap aktivitas pegawai, menyiapkan pembayaran gaji dan juga membayarkan gaji. Yang kedua ada use case skenario. Use case skenario menjelaskan urutan proses dalam siklus penggajian di PT Gemilang Lestari Teknindo secara sistematis, dimulai dari mengupdate data kinerja pegawai, merekap aktivitas pegawai, menyiapkan pembayaran gaji, menghitung besaran gaji, membayarkan gaji, mentransfer gaji, menerima gaji, dan mengupdate kas perusahaan. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas dan pembagian tanggung jawab antar pihak yang terlibat dalam siklus penggajian, mulai dari pegawai, pemilik, sistem komputerisasi otomatisasi, dan perbankan, sehingga alur proses penggajian dapat dipahami secara jelas dari awal hingga akhir. Alur dimulai dari sistem komputerisasi otomatisasi yang mengupdate data kinerja pegawai seperti data absensi. Data tersebut kemudian diproses dan direkap oleh pemilik yang bertugas mengupdate data kinerja pegawai, merekap aktivitas pegawai, dan menyiapkan pembayaran gaji. Selanjutnya, proses pembayaran gaji dilakukan melalui bagian perbankan. Selanjutnya, di bagian pegawai menerima gaji bersih sesuai haknya. Setelah pegawai menerima gaji, di bagian perbankan mengupdate kas perusahaan. Dengan alur ini, terlihat bahwa siklus penggajian tidak hanya sebatas membayar upah, melainkan mencakup administrasi pengelolaan yang kompleks serta integrasi teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses. Selanjutnya, tahap implement. Tahap implement merupakan tahap penerapan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap ini, rancangan sistem penggajian didiskusikan bersama dosen untuk memastikan kesesuaian dengan konsep sistem informasi akuntansi dan pendekatan CDIO. Dari hasil diskusi tersebut, dilakukan revisi pada use case diagram, use case skenario, dan activity diagram agar alur sistem lebih jelas dan mudah dipahami.
Setelah direvisi, rancangan sistem kemudian divalidasi oleh pihak PT Gemilang Lestari Teknindo dan dinyatakan sesuai dengan proses penggajian yang berjalan. Selanjutnya ada tahap operate. Tahap operate merupakan tahap akhir dalam pendekatan CDO yang berfokus pada hasil perancangan sistem. Pada tahap ini, activity diagram sistem penggajian yang telah disempurnakan dicetak dan diserahkan kepada pihak perusahaan. Sebelum penyerahan, rancangan sistem terlebih dahulu dikonfirmasi dan disetujui oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, pemilik perusahaan menerima dan menyetujui rancangan tersebut sebagai acuan dalam memahami tak menjalankan proses penggajian di PT Gemilang Lestari Teknindo. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan seluruh tahapan CDO yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi akuntansi siklus penggajian di PT Gemilang Lestari Teknindo telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Rancangan sistem ini mampu menggambarkan alur penggajian secara struktur, mulai dari pencatatan kehadiran hingga pembayaran gaji dengan lebih tertata, meskipun jumlah karyawan terbatas dan sistem masih sederhana. Dan pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Somewhere in the crowd.